Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, pimpinan ormas, yang kami hormati para guru, para asatid, terutama Presidium Majelis Ormas Islam dan juga Ketua DKM Nurul Madinah yang insya Allah akan maju untuk kontestasi DPD DKI, juga Pak Ketua MUI maju juga insya Allah untuk Subang ya kalau nggak salah ya. Lagi dulu ya saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saya di sini mewakili Ketua Umum Laskar Tanfidiyah Bapak Hamdan Zufa, yang beliau ada keperluan yang juga tidak bisa ditinggalkan, namun beliau titip salam kepada para jamaah, para kiai semua, dan mewakilkan beliau saya selaku Wakil Presiden Laskar Tanfidiyah Syarikat Islam Aulia Takim Sukro Aminoto. Dan tadi barusan diberi tema oleh MC mengenai kedaulatan politik umat. Ini di hadapan kita ini ada ketua-ketua ormas yang berdiri sebelum tahun 1945, berdiri sebelum kemerdekaan. Ini adalah satu bukti bahwa kedaulatan politik Indonesia itu tercapai karena jasa ormas-ormas Islam, karena jasa para ulama. Ya. Nah, kenapa sekarang kita sebagai umat Islam rasa-rasanya tidak memiliki kedaulatan politik? Ya. Untuk bisa mendapatkan kedaulatan politik, syarat utamanya adalah umat Islam harus bersatu. Karena itu dalam syarikat Islam, program azas yang pertama adalah persatuan dalam umat Islam. Kita tidak mungkin bisa menyatukan semua ormas Islam dalam satu wadah, tetapi gerakan harokah itu harus satu gerakan. Karena itu syarikat Islam sangat mendukung gerakan Majelis Ormas Islam ini yang bisa menyatukan, bisa menghimpun 13 ormas Islam, dan mudah-mudahan kedepannya akan bertambah sehingga semua ormas Islam bisa berhimpun dalam satu gerakan melalui Majelis Ormas Islam, ya, dan kita membawa visi misi yang sama, bukan visi misi seperti kata Pak Saroni tadi ya, tapi benar visi misi bagaimana kita bisa membangun kedaulatan umat Islam. Kedaulatan politik tidak bisa terlepas juga dari kedaulatan ekonomi. Kenapa kita tidak berdaulat secara politik? Karena secara ekonomi kita tidak berdaulat. Gini rasio ya, atau rasio jumlah uang yang dipegang oleh pemilik modal, oleh para kapitalis, ya, itu boleh dibilang sama dengan 90% umat Islam yang berada dalam ustadz kafir, ya. Karena itu kedaulatan ekonomi kita dipegang oleh para pemilik modal, para kapitalis. Ini menjadi PR bagi kita semua, ya. Bagaimana caranya supaya ekonomi kita bisa terbangun, ya, dan untuk itu juga kita tidak bisa tanpa melalui gerakan politik, karena politik dan ekonomi itu tidak bisa terpisahkan. Saudara-saudara, sekarang ini saatnya, ya, kita memasuki era atau tahun politik, ya. Karena itu kami berpesan supaya jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa membawa aspirasi, bisa membawa visi misi kita sebagai umat, bisa membawa kemajuan,
Dan juga seperti tadi sudah disebutkan, pemimpin yang selalu berkolaborasi dengan para ulama, dengan para pemimpin-pemimpin ormas, terutama ormas Islam, karena pemimpin yang demikianlah yang kita harapkan bisa membawa kedaulatan politik umat Islam. Dan satu lagi saya sampaikan, saya juga sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua IKJ tadi, bahwa kita umat Islam tidak cukup hanya untuk beribadah secara ritual saja, tapi seperti trilogi syarikat Islam yang dicetuskan oleh kakek saya Haji Omar Said Cokroaminoto, bahwa kita harus berpegang kepada sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan, dan sepandai-pandai siasah. Artinya kita tidak cukup hanya dengan tauhid saja, tapi juga kita harus memiliki ilmu pengetahuan, dan juga kita harus bersiasah atau berpolitik dalam arti politik praktis maupun politik sebagai teori atau sebagai pendidikan. Sudah 5 menit, jadi saya sudahi. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.